Ada amanat dari pasal 157 UU Pilkada yang menyatakan bahwa bisa memberikan hazanah baru untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui tulisan teman-teman dan jajaran Bawaslu itu sendiri, Pak Toto. Bagaimana bisa dari tingkat pusat Bawaslu keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota melihat kondisi regulasi pemilu yang ada sekarang ini, kalau kita merujuk maka hubungannya dengan materi yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita, apakah pelantikan kepala daerah terpilih ini sesuai dengan Perpres yang ada hari ini, Perpres 80, ataukah diundur menunggu semua sengketa di pilkada di MK selesai karena ada putusan MK 27 dan 46 yang intinya adalah desain keserentakan pilkada ini juga bukan hanya soal pemungutan suara, tapi keserentakan dalam pelantikan. Nah, tentu ada plus minusnya saya kira, tapi kalau melihat psikologi pemerintahan Pak Prabowo hari ini, ya saya kira makin cepat dilantik makin bagus, karena ini akan memicu akselerasi program-program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kalau diundur sampai Maret, ya tentu konsekuensinya ada jeda waktu sehingga membuat konsolidasi tidak bisa optimal, belum lagi pelayanan dan birokrasi dan lain sebagainya. Ini tentu harus dipikirkan, tapi kalau membaca perspektif kepentingan pusat, ya tentu sepanjang Perpresnya nggak direvisi atau belum direvisi, ya kita masih mengacu ke Perpres yang ada. Artinya pelantikan gubernur di tanggal 7 Februari, pelantikan bupati wali kota di tanggal 10 Februari. Nah, saya kira itu beberapa poin. Intinya kita memahami bahwa semakin bagus, semakin objektif keterangan yang diberikan Bawaslu di sidang sengketa MK, ya tentu semakin memudahkan MK untuk mengambil atau menghadirkan keadilan yang substantif tadi. Nah, yang menjadi problem ini seringkali gini, Mas Toto, ya. Bawaslu dalam beberapa case di beberapa daerah ini seringkali juga terseret juga dari dalam arena pertempuran elektoral. Maka untuk menghadirkan keterangan yang benar-benar objektif ini menjadi sulit kalau misalnya di beberapa daerah tersebut ada dugaan misalnya Bawaslu juga ikut terseret dalam pertempuran arena pertarungan elektoral yang dianggap memihak misalnya salah satu paslon. Nah, oleh karena itu saya melihat sidang PHPU kemarin di Pilpres 2024, ya tentu kan MK sudah mengapresiasi Bawaslu dengan keterangan yang sangat objektif dan sangat membantu, ya. Nah,